Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul kembali di SMP Tim sini Tuhan. Sekarang kami ingin menjalankan kebaktian kami Tuhan. Kayak berkatilah kebaktian ini agar dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga kepada kami Pak Yudi Tuhan, sudah bicara hari ini agar dapat semua yang dibicarakan oleh Pak Yudi datang darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman-Mu berita bagi kakiku. Tuh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Silakan kepada caranya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, maka kami boleh ada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk cinta kasih dan anugerah Tuhan yang berikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Khususnya Bapa, kami bersyukur untuk kami sudah hampir menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021. Dan ibadah siswa yang terakhir ini Tuhan, kami sungguh boleh diteguhkan oleh kebenaran. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, puji Tuhan. Suara anak-anak kelas 9. Apa kabar? Baik kok, Pak. Suara siapa itu? Grace, Pak. Oh, Grace. Baik, Pak. Iya, itu Bapak udah hafal banget suara siapa itu. Oke, baik. Senang pada akhirnya pada hari ini kita bisa berada dalam ibadah siswa yang terakhir ya. Jadi harapannya adalah ibadah kita hari ini boleh memberkati dan menolong kita. Ya, tema firman Tuhan hari ini apa? Sudah terlihat itu di layar kalian. Apa judulnya? Parakletos, my best friend. Oke. Parakletos, my best friend. Kalian punya best friend? Kenny, best friend Kenny? Sudah Pak. Sudah ada Pak. Ada. Oke. Biasanya kenapa dia jadi teman terbaiknya Kenny? Ya karena enak aja orangnya Pak. Enaknya itu apa? Apakah seperti pizza? Kalau ngeselin tinggal hajar aja Pak. Canda Pak. Enggak Pak. Ya seru aja Pak. Seru aja kayak ya seru lah. Enggak. Jangan lebay jawabnya, jangan panjang-panjang. Oke, yang lain selain Kenny, siapa yang punya teman baik atau sahabat? Saya, Pak. Siapa? Oh ya, Ya, Fania. Pak. Iya, Fania. Kriteria atau orang yang seperti apa sih yang kamu mau jadikan sebagai sahabat? Ya pasti orangnya baik, terus kayak orangnya kayak berikan saran gitu, Pak. Kalau misalnya saya lagi ada masalah mungkin, Pak. Oh ya, apa namanya? Kalau ada masalah ya, jadi kalau ada masalah bisa apa namanya? Bisa menjadi teman atau yang terbaik lah ya, seperti itu. Baik, dalam kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar dari firman Tuhan dengan judulnya Parakletos, my best friend. Ada yang tahu apa itu atau siapa itu Parakletos? Roh Kudus. Roh Kudus. Okay. Ya, Parakletos adalah Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17.
Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ya, minta kesediaan siswa-siswa kelas 9A untuk membaca ayat yang ke-16 dan siswa-siswa 9B untuk membaca ayatnya yang ke-17. Karena ini adalah pembacaan mereka yang terakhir. Karena tahun depan mereka sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita. Anak-anak 9A, semuanya anak-anak 9A yang ada di Teams ini membaca ayat Yohanes 14 ayat 16. Kemudian siswa 9B membaca Yohanes 14 ayat 17. Sudah? Bapak hitung 1 sampai 3, lalu setelah itu anak-anak 9A silakan kalian membacanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak ada. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, baik. Terima kasih, Jovi. Anak 9A hanya Jovi sajakah di tim sini? Oke, sekali lagi. Jovi dan teman-temannya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Anak 9B, silakan 1, 2, 3. Dia itu roh Allah yang akan Itu roh kebenaran. kebenaran. Dia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Oke, Jessica Grace, Alkitabnya bahasa Indonesia sehari-hari ya? Iya. Ya, minta tolong Jessica Charlotte baca lagi yang terjemahan baru, ayat yang ke-17 di Alkitab kamu. Silakan Charlotte, tadi Charlotte juga sudah mau baca. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, baik. Terima kasih. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Terima kasih Jessica, Charlotte, Leticia, Sauisa. Ya, jadi Jessica, Charlotte, mantan ketua OSIS, ya siswa yang pintar. Kok jadi bahas Charlotte ya? Ya, Bapak bahas Charlotte karena juga seperti apa yang telah disampaikan oleh guru, orang tua yang kita kasihi, Bapak Hendrikus Eko Yuliantes PDMM. Beliau pernah mengatakan di ruang guru, satu-satunya siswa yang perhatian banget dengan saya. Salah satu lah ya kalau Bapak tidak bilang satu-satunya. Lalu kami tanya, memang ada apa Pak? Kenapa bisa Bapak bilang seperti itu? Lalu dia jawab, Jessica, Charlotte, Leticia, Soisa, ya dia bilang semua siswa menanyakan kabar saya, kesehatan saya. Tetapi yang japri atau yang hubungi saya secara pribadi itu Jessica, Charlotte. Dia adalah siswa yang sangat perhatian dan peduli. Tepuk tangan dong buat Charlotte. Iya. Dan Bapak yakin juga kalian juga seperti itu, mungkin hanya segan atau ini, tapi yang pasti ya kita sama-sama mengasihi almarhum atau Bapak Hendrik Seko Yulianto. Dan sekali lagi ya biarlah kiranya kita juga terus mendoakan keluarga yang ditinggalkan dan juga berdoa juga untuk kita supaya kita tetap semangat, baik Bapak Ibu guru dalam melakukan tugas tanggung jawab, juga mengembangkan sekolah ini, karena kita tahu bahwa SMP Tunas itu adalah rintisan beliau yang memulainya, beliau kepala sekolah pertama. Maka bagi kami ini juga mendorong kami untuk kami semakin berjuang mengembangkan sekolah ini. Dan juga bagi kalian tentunya yang sudah melihat bagaimana semangat, bagaimana perjuangan, bagaimana kerinduan, keinginan
beliau supaya kalian bisa rajin belajar dan kelak menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Amin. Ya, berkaitan dengan Parakletos, my best friend, ya kita mau melihat. Tadi dikatakan biasanya best friend atau teman baik itu adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada bersama-sama kita di saat susah, di saat sedih. Ya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana mengukur atau bagaimana teman itu bisa jadikan teman itu gampang. Kalau dia hanya ada bersama dengan kita di saat kita senang, dan dia tidak ada bersama dengan kita di saat kita susah, sebetulnya dia bukanlah teman. Seorang teman atau best friend, dia akan selalu ada. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kita akan melihat ya, mulai dari peristiwa Natal, bagaimana Tuhan hadir di dunia ini, bagaimana Tuhan menjadi manusia. Lalu kemudian dalam peristiwa Jumat Agung kita melihat bagaimana Tuhan kita yang mengorbankan dirinya supaya kita bisa masuk atau supaya kita dapat menikmati atau mendapatkan keselamatan. Lalu kemudian dalam peristiwa kematian itu 3 hari berikutnya kemudian peristiwa Paskah. Ya, Paskah itu atau Pesak itu sebetulnya adalah peristiwa atau perayaan yang sudah ada ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana waktu itu diperingati dengan tulah yang terakhir. Apabila tidak ada darah anak domba di atas pintu, maka di rumah itu akan terjadi kematian untuk anak-anak sulungnya. Lalu kemudian dalam hari yang sama yaitu Paskah, itu ada kebangkitan Yesus. Sama juga di sini berlaku apabila tidak ada darah anak domba, apabila kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mengalami kematian kekal. Lalu kemudian 4 hari berikutnya itu adalah peristiwa kenaikan. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Firman Tuhan Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi dalam hal ini adalah Tuhan Yesus pasti menyediakan kita jaminan hidup kekal di surga. Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti menyediakan keselamatan bagi kita. Lalu 10 hari kemudian yaitu adalah peristiwa Pentakosta. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini sebetulnya jauh sebelum Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit dan naik surga, Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada penolong yang lain, akan ada Parakletos. Dan kemudian digenapi dalam peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan atau hari ke-10 setelah kenaikan. Di mana pada saat itu Tuhan Roh Kudus turun ke atas para rasul dan juga jemaat pada waktu itu dan memberikan karunia sehingga mereka mampu untuk berbahasa yang baru. Bahasa yang baru ini firman Tuhan jelas katakan adalah orang Mesir mampu menggunakan bahasa Arab, orang Arab mampu menggunakan bahasa Mesir, dan mereka mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Jadi bukan bahasa yang tidak dikenal, tetapi adalah bahasa-bahasa manusia. Jadi contohnya kalau zaman sekarang adalah, jadi ketika ada orang Kristen berkumpul, orang Jawa mampu ngomong bahasa Batak, orang Batak ngomong bahasa Jawa. Dengan bahasanya itu kalimatnya adalah mengungkapkan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Lalu dalam peristiwa Pentakosta inilah digenapi janji bahwa ada Parakletos. Siapa itu Parakletos? Parakletos itu berasal dari 2 kata yaitu para dan kletos. Ya. Apa arti dari Parakletos? Para itu artinya adalah yang berjalan berdampingan dengan subjek. Seperti saya berjalan dengan Kenny, berarti Kenny-nya itu adalah paranya, ya. Jadi dan kletos yang dipanggil. Jadi Parakletos itu adalah yang dipanggil untuk berjalan berdampingan. Jadi kita mau melihat arti kata Parakletos itu adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita dalam hukum atau dalam pengadilan. Itu ada beberapa profesi.
Profesinya apa saja? Satu, siapa yang bisa jawab? Kalau di dalam pengadilan itu ada siapa saja yang berperan? Jaksa. Jaksa. Jaksa itu tugasnya apa? Ya, jaksa itu adalah yang menuntut. Lalu kemudian ada siapa lagi? Ada hakim. Hakim. Hakim itu fungsinya atau perannya apa? Kayak penentu, kayak hukumannya atau apa gitu, dia bersalah atau tidak. Ya, memutuskan ya. Lalu ada siapa lagi? Pengacara. Pembela. Pengacara. Pengacara itu profesinya apa? Fungsinya apa? Pengacara Untuk membela. Lalu kemudian ada siapa lagi? apa sih yang Polisi. Ya, polisi. Polisi itu tugasnya apa? jaga? Oke, menjaga, atau polisi itu tugasnya menyidik atau menyelidiki, ya. Lalu kemudian ada siapa lagi yang kelima? Saksi. Oke, saksi. Baik saksi yang memberatkan maupun juga saksi yang meringankan. Ada siapa lagi? Yang paling penting. Jangan lupa bahwa dalam pengadilan tidak mungkin ada dia. Yaitu siapa? Tersangka. Nah, tersangka, terdakwanya. Ya, kalau nggak ada terdakwanya buat apa? Buat apa? Tidak ada yang. Jadi anak-anak dalam bagian ini kita diumpamakan kita itu seperti terdakwa. Kita adalah tersangka. Tersangka karena apa? Tersangka karena dosa, karena segala hal yang kita lakukan. Tapi kemudian ada Roh Kudus yang mendampingi. Dalam hal itu adalah juga bisa Kristus yang mendampingi kita, yang membela kita, yang menjadi perantara kita. Jadi sama seperti seorang pengacara yang mendampingi terdakwa, demikian pula Roh Kudus mendampingi kita. Ya. Biasanya kan kalau di film-film ketika polisi menangkap seseorang, kemudian dikatakan kurang lebih kalimatnya seperti ini. Kamu berhak diam, pergunakanlah kata-katamu di pengadilan. Jikalau engkau tidak bisa menyewa pengacara, maka kami atau negara akan menyediakannya untuk kamu. Begitu. Jadi parakletos ini penting. Parakletos ini adalah orang pribadi yang bersama-sama dengan kita. Lebih jauh mengenai parakletos. Di dalam jelas bahwa parakletos 1 Yohanes 2 ayat 1 di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita. Lihat gambarnya ya, luar biasa. Bahwa Yesus sebagai pengantara, dialah yang membela kita. Kenapa dia membela? Karena sekaligus dialah yang sudah menjadi terdakwa, yang menerima hukuman-hukuman yang seharusnya kita pikul, dan kemudian kita menerima anugerah keselamatan. Lalu kemudian dalam ayat ini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi di sini sudah ada penolong, yaitu siapa penolongnya? Sudah ada penolong, yaitu siapa? Yesus. Ya. Jadi Yesus mengatakan, saya sebagai penolong, lalu saya akan memberikan kepadamu, saya akan minta kepada Bapa supaya ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan kata lain di sini, dalam bahasa Yunani itu bisa digunakan dua kata, yaitu alos dan heteros. Dan dalam apa perbedaan antara alos dan heteros? Contoh, Bapak sedang minum ini air putih, air mineral. Air putih apa air mineral? Ya, orang suka bilang ini air putih, padahal warnanya bukan putih. Yang air putih itu apa? Susu ya? Susu. Iya. Ini air mineral. Bapak bukan sebagai dutanya dari Le Mineral, enggak. Kebetulan ada aja ini di ruang Bapak. Ini adalah air minum. Lalu Bapak bilang, saya mau air mineral yang lain. Saya mau air minum yang lain. Lalu kemudian datanglah ini. Ya. Ini merek yang berbeda. Yang satu Le Minerale, yang satu Fit.
Tetapi dua-duanya sama-sama air mineral. Jadi ini dan ini adalah alos. Lalu yang heteros itu seperti apa? Heteros itu misalnya, Bapak di sini sudah ada air mineral. Lalu saya mau minta air minum yang heteros. Ada yang tahu berarti itu contohnya apa? Teh. Apa? Saya mau air minum yang heteros, yang lain. Yang bukan air. Oke, yang bukan air. Atau ya contohnya apa? Es Air teh. juga, tapi yang tidak sama seperti air mineral. Susu. Oh, mungkin kandungannya yang beda Pak airnya Pak. Good. Bisa susu, bisa kopi. Jadi Bapak ulangi. Bapak di sini sudah ada air minum, ya. Kemudian Bapak bilang, saya mau minuman alos, minuman yang lain. Bapak gunakan kata alos. Maka yang datang adalah ini. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak bilang, saya sudah ada air minum ini. Saya mau minuman yang heteros. Saya mau minuman yang lain. Maka yang datang adalah susu, kopi, sama-sama minuman tetapi bentuknya berbeda. Apa maksudnya? Maksudnya tuh begini. Ketika Tuhan katakan saya akan memberikan penolong yang alos, itu artinya adalah penolong yang akan datang itu sama seperti Yesus adalah ilahi, sama seperti Yesus adalah Tuhan, maka penolong yang lain yang akan datang dia bukan manusia. Tetapi dia adalah Tuhan. Mengerti ya? Kemudian yang kedua, digunakan kata dia akan menyertai kamu selama-lamanya, forever, an unbroken age, perpetuity of time, eternity, the world's universe, period of time, age. Jadi artinya ini menunjukkan suatu waktu, dan waktunya ini berlangsung selama-lamanya. Jadi jelas siapakah orang yang bisa menolong kita selama-lamanya? Apakah manusia? Tidak. Bapak nggak tahu usia Bapak sampai berapa. Bapak sangat ingat sekali ketika Bapak usia 17 tahun, kelas 2 SMA, Bapak hampir meninggal. Tetapi masih diberikan umur panjang sampai saat ini, hampir 38. Tidak tahu usianya sampai berapa. Tapi yang pasti adalah, Bapak tidak mungkin selama-lamanya hidup di dunia ini. Ada usianya. Ya, entahkah seperti almarhum orang tua yang kita kasih sampai 53, 54, ataukah sampai 60, 70, 80? Ya Tuhanlah yang mengatur. Jadi artinya adalah penolong yang lain ini, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kemudian Parakletos berbeda dengan Perikletos. Nanti kalian akan melihat diskusi-diskusi dengan saudara-saudara kita. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa penolong yang lain ini adalah nabinya kami. Apakah benar? Jadi mereka itu mengatakan bahwa yang tertulis di Alkitab itu sebenarnya bukan Parakletos tapi Perikletos, yang artinya sama dengan dimuliakan atau yang mulia. Namun tidak ada satupun teks-teks dulu atau teks di kitab suci yang menggunakan kata perikletos, tetapi digunakan adalah parakletos. Taruhlah misalnya benar itu yang digunakan adalah perikletos, yang adalah manusia nabi. Namun pertanyaannya, apakah nabi itu adalah Tuhan? Apakah nabi itu Tuhan? Nabi itu Tuhan bukan? Halo? Bukan. Bukan, dia manusia. Kan Nabi menyertai selama-lamanya. Dia cuma pengantar gitu Pak. Iya. Apakah Nabi itu selama-lamanya hidup? Tidak. Semua nabi-nabi tidak ada yang hidup selama-lamanya. Tidak ada yang hidup kekal. Jadi jelas bahwa ini adalah Parakletos menunjukkan kepada Roh Kudus. Lalu berikutnya, bagaimana alas Parakletos, penolong yang lain itu dia menjadi best friend. Dia menjadi teman terbaik kita. Parakletos juga dia sekaligus adalah advokat. Tadi sudah kita lihat, yaitu pembela, yaitu pengacara.
Apa maksudnya? Kita dapat memahami kata ini apabila kita mengerti bagaimana sejarah teks ini dituliskan. Ketika Yohanes menuliskan kitab ini, orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan. Penganiayaan dari Kekaisaran Romawi terhadap orang Kristen atau Yahudi pada waktu itu. Lalu ada seorang tokoh namanya Pliny dan Trajan. Jadi Trajan itu adalah Kaisar Roma. Lalu kemudian Pliny itu adalah salah satu utusan yang menjabat di Asia Minor. Jadi pada waktu itu terjadi penganiayaan. Dan kemudian jumlah orang Kristen itu semakin banyak. Kemudian Pliny itu bingung. Dia bilang, Kaisar, bagaimana caranya saya bisa mendakwa mereka? Karena mereka jumlahnya semakin banyak. Masakan harus banyak yang harus dibunuh? Ya. Kemudian Pliny bilang, ya supaya tidak terlalu terjadi pemberontakan, akhirnya begini Kaisar yang saya lakukan. Jadi ketika saya ada daftar orang-orang Kristen, lalu kemudian saya bawa dia ke pengadilan, lalu kemudian saya tanya sama dia, apakah kamu orang Kristen? Kalau dia bilang iya, saya akan tanya lagi, apakah kamu mau meninggalkan Yesus, mau menyangkal Yesus, dan kemudian menyembah dewa-dewa, menyembah kaisar? Kalau dia tidak mau, maka dia akan dibunuh. Tapi kalau dia mau, maka dia akan dibebaskan. Seperti itu. Memang terkesan ini pengadilan, tetapi ini pengadilan yang tidak adil. Bisa jadi memang orang Kristen pada waktu itu akhirnya dia tetap setia mengikuti Yesus, dia tidak menyangkal, lalu dia dibunuh. Tetapi kita tahu bahwa kemudian hidup yang kekal akan diterima oleh orang-orang yang setia. Ada sebuah kisah di mana ada keluarga yang terjadi ini ketika zaman komunis di negara, bukan di Indonesia. Sama orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar, kemudian dihukum. Nah, keluarga ini kemudian hukumannya itu jelas hukuman mati. Bentuknya itu seperti apa? Jadi pada waktu itu seorang ayah, ibu, dan anak, mereka ini dikubur hidup-hidup. Jadi sudah sampai ke bagian leher. Sampai sini kemudian tentara ini bilang kepada orang tua, kamu nggak kasihan sama anakmu? Kenapa kamu tidak mau menyangkal Yesus? Kalau kamu menyangkal Yesus, tidak jadi orang Kristen lagi, maka kami akan bebaskan kalian dan anakmu tidak harus dikubur hidup-hidup. Lalu ayahnya ini sedih, dia menangis, dia nggak tega. Aduh, kasihan sekali nih anak saya kalau dia harus dikubur hidup-hidup. Dalam kegalauan bapaknya, mamanya, kemudian anak kecil ini bilang begini, Papa, Mama tidak boleh meninggalkan Yesus. Papa, Mama harus setia mengikuti Yesus. Kalaupun kita harus mati, tapi kita sudah memiliki jaminan hidup kekal di surga. Lalu saat itu juga akhirnya anak itu harus dikubur hidup-hidup dan juga orang tuanya, mereka meninggal. Tetapi salah seorang yang menyaksikan peristiwa itu, dia kemudian tertarik. Seperti apa sih Yesus? Kok ada orang yang mengikut dia dengan luar biasa? Lalu dia pun menjadi pemberita Injil. Luar biasa kesaksian yang diberikan. Lalu bagaimana seorang pembela, seorang Santo Eusebius, dia katakan begini. Jadi dia itu mengutip sehelai surat yang panjang pada tahun 178 Masehi yang tinggal di Lyon atau Prancis saat ini. Dia katakan demikian. Kekejaman, penganiayaan, kebengisan orang-orang kafir terhadap umat Allah, penderitaan para martir yang tak dapat dikisahkan, tidak dapat kami uraikan secara terperinci. Tidak ada sepucuk pena pun yang mampu untuk menuliskannya. Lalu kemudian ada seorang tokoh namanya Vettius Epagatus. Dia adalah seorang yang tidak tahan melihat pengadilan yang tidak adil. Kemudian dia bilang, ini
orang-orang Kristen ini bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pemberontak, kenapa dia harus dibunuh? Kemudian Kaisar pada waktu itu hanya bilang, kamu orang Kristen? Dia bilang, iya saya orang Kristen. Dan saat itu juga Petius pun harus dihukum mati. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dengan memahami bagian ini, bagaimana Roh Kudus sebagai pembela. Dalam beberapa kesaksian bahkan Paulus pun menyaksikan ketika dia berada di dalam pengadilan, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkata-kata dan dia dibebaskan. Tetapi juga ada orang yang kemudian diberikan kemampuan untuk dia setia, tidak menyangkal Yesus, namun dia harus meninggal, tetapi dia memiliki jaminan hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Jadi Roh Kudus sebagai pembela. Ya, Roh Kudus sebagai pembela. Dalam kaitannya, bagaimana dengan kita? Roh Kudus juga menjadi pembela di dalam diri kita dalam menghadapi tuduhan setan. Seorang tokoh Warren Wiersbe katakan demikian. Lihatlah betapa licik dan tak berbelas kasihannya setan itu. Sebelum kita berbuat dosa, pada saat ia masih mencobai kita, ia berbisik, ayo lakukan aja, curi aja duit mama, kamu pasti tidak akan ketahuan. Lalu setelah kita berbuat dosa, ia akan berteriak kepada kita, kamu adalah pencuri, kamu adalah pencuri, kamu adalah pencuri. Lalu saat kita minta ampun kepada Tuhan, iblis akan berteriak kepada kita, kamu adalah pencuri, sehingga kemudian kita tidak mengalami damai sejahtera. Walaupun kita sudah mengakui dosa, tetapi Roh Kudus akan menuduh kita sebagai pencuri. Dan saat itulah Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Jadi apa yang mau dikatakan dalam bagian ini? Apabila iblis berkata, sama seperti dia berkata kepada Hawa, makan saja buah itu, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Sama. Ketika kita mau melakukan dosa, ada iblis yang bersuara dalam diri kita. Untuk gak apa-apa, minggu depan kalian akan PAT. Dia akan berkata, gak apa-apa, nyontek aja, buka aja bukunya. Kan guru gak tahu, gak ada yang tahu. Nyontek aja sayang. Masa ada kesempatan kamu tidak gunakan? Nah, itu suara iblis. Mau didengarkan atau tidak, itu keputusanmu. Lalu kemudian yang kedua, Allos Parakletos. Selain dia sebagai pembela, ia juga sebagai penasehat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus dia menjadi penasehat. Dia memimpin kita dalam segala pertimbangan. Siapa yang biasanya kalian jadikan sebagai orang yang bisa kalian bertanya atau kalian sedang bingung, biasanya kalian itu nanyanya atau minta nasihatnya ke siapa? Ada yang mau menjawab? Biasanya minta nasihatnya kepada siapa? Orang tua, Kepada teman. Kepada orang tua, good. Ya, kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada teman di dunia maya yang kalian tidak tahu di mana orangnya, siapa orangnya? Kepada siapa kalian minta nasihat? Kepada horoskop, perbintangan? Oh, saya zodiaknya adalah Libra. Apa kata bintang? Apa kata zodiak hari ini? Ya, nasibmu, oh nasibmu hari ini baik. Keuanganmu, oh keuanganmu sekarang buruk. Dan macam-macam. Kepada siapa kita minta nasihat atau pertimbangan? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Ketika kita sedang mengalami kebingungan, ketika kita dalam menghadapi masalah, pergumulan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu, minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Tuhan, hari ini saya mau menentukan sekolah. Di mana saya harus sekolah? Tuhan, tolong saya. Jadi, senantiasa bertanya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Lalu kemudian Allos Parakletos itu selain dia sebagai pembela, dia sebagai penasehat, dia juga sebagai penghibur. Nah, bagi kita, ya saat ini juga sedang kedukaan, Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan.
Dan di dalam hal itu juga Roh Kudus menghibur kita dari kesukaran penderitaan tadi. Kemudian Roh Kudus juga menghibur kita dari dosa yang sudah kita akui, kita sesali. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 tuh katakan demikian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah jelas janji firman Tuhan, bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni. Jadi kalau kalian sudah mengakui dosa, ada yang masih menuduh kalian, itu adalah pekerjaan iblis. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan bahwa dosa kita sudah diampuni, dan kita mengalami perubahan. God doesn't comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Allah tidak menghibur kita supaya kita merasa nyaman, tetapi juga supaya kita menjadi penghibur. Kehadiran kalian, ucapan-ucapan bela sungkawa kalian yang kalian ucapkan secara langsung maupun melalui teks, ya Bapak sudah sampaikan 300 lebih, ya, mengucapkan bela sungkawa, atau kalian juga memberikan secara materi, itu bisa menjadi penghiburan bagi keluarga almarhum Pak Eko khususnya dan bagi kita semua. Tuhan memanggil kita, menghibur kita, bukan kita cukup hanya merasa nyaman, tetapi kita juga mau menghibur orang lain. Ada teman yang sedang sedih, ada teman yang sedang sakit, sampai sejauh mana kita memperhatikan dia, kita chat dia, apa kabar, sehat ya, sembuh ya, ya. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah Roh Kudus sebagai best friend, Allah Parakletos itu, dia sebagai pembela, dia sebagai penasehat, dia sebagai penghibur, dia juga sebagai penolong. Ini anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selain sahabat yang kita miliki saat ini, yang kalian miliki saat ini, sesungguhnya kita memiliki sahabat yang menjadi pembela, sahabat yang menjadi penghibur, sahabat yang menjadi penasehat, sahabat yang menjadi penolong, yaitu Roh Kudus. Lalu pertanyaannya adalah, maukah kamu menjadikannya sahabat? Roh Kudus yang telah menjadi sahabat, dia yang telah menyertai kita dalam masa PJJ, dalam masa pandemi ini 1 tahun 3 bulan. Yang dia akan sudah menyertai kita, bahkan juga Roh Kudus pun dia akan menyertai kamu dalam mengikuti PAT minggu depan. Untuk anak-anak yang Bapak kasihi kelas 9, Roh Kudus, Parakletos, your best friend, dialah yang akan memimpin kalian dalam kalian melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu SMA nanti. Dan ketika di SMA nanti, bawalah hal yang baik, sehingga orang berkata, wah ini anak-anak Tunas luar biasa, dan jangan mempermalukan kami. Lalu ketika kalian nanti kuliah, bekerja, kami bangga melihat kalian berhasil dan sukses. Dan Roh Kudus pun sebagai your best friend, dia akan memberkati masa depanmu. Dia akan menolong hidupmu. Dia akan melindungimu, menyertaimu. Dan kiranya juga Tuhan memberkati kita semua, baik Bapak Ibu Dewan Guru, maupun juga orang tua, dalam pekerjaan, kesehatan, di dalam usaha, bisnis, dalam keharmonisan. Dan juga Tuhan yang akan menolong, memberkati, sehingga kita semua sungguh-sungguh mengalami bagaimana Roh Kudus sebagai Parakletos dan menjadikannya sebagai sahabat yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang boleh menolong, mengingatkan kami bahwa kami memiliki Roh Kudus sebagai Parakletos. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya kasih setia anugerah Tuhan itu yang memberkati dan menolong kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Mama Josephine kelas 8B yang saat ini lagi sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, berikan kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Segala pengobatan, perawatan, makanan, minum, obat-obatan, Tuhan berkati menjadilah kesembuhan baginya.
Juga bagi orang tua yang lain ataupun anak-anak yang sedang sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan berkati kami. Kami percaya Roh Kudus adalah sahabat terbaik kami, yang senantiasa mendampingi kami. Hamba mohon Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.